Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat bertemu dengan saya, Mardhani Ria Setiawan. Saya peneliti dan pengajar di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Big Data atau data besar pada mata kuliah yang saudara dan rekan-rekan mahasiswa ikuti semua. Saat ini kita semua tertuju pada suatu teknologi dan pendekatan baru yang mentransformasi begitu banyak bisnis, pemerintahan, dan juga kehidupan sosial kita, yaitu melalui big data. Nah, pendekatan big data itu saat ini dipakai cukup banyak di berbagai bidang, berbagai tempat yang memungkinkan kita bisa menggunakan big data untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, baik untuk kepentingan sosial, kemasyarakatan, bernegara, maupun juga untuk bisnis. Nah, big data sendiri sebenarnya berada pada suatu posisi sebagai teknologi, pendekatan, dan juga pendekatan ilmiah untuk melakukan atau mendukung yang disebut sebagai transformasi digital, yaitu digital transformation. Nah, pada digital transformasi atau digital transformation ada 3 kata kunci yang harus kita pelajari dan juga kita harus pahami. Yang pertama adalah pendekatan data atau strategi data. Dalam hal ini, digital transformation mensyaratkan semua stakeholder itu untuk menggunakan atau menempatkan dan juga memposisikan data sebagai bagian penting dari bisnisnya atau dalam bisnis prosesnya. Semua orang tertuju atau berfokus pada bagaimana mengkoleksi data yang lengkap dan juga cukup agar kelangsungan bisnis perusahaan atau organisasi berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi yang harus disadari adalah data ini tidak bisa hanya dikumpulkan semata, tetapi juga harus dicari, kemudian dikumpulkan dengan cara yang aktif, dan juga dikoleksi dengan cara yang baik, sehingga teknologi pendukungnya bisa berjalan dengan baik. Nah, teknologi untuk bisa mengumpulkan data dengan masif, dengan banyak, dan dengan baik, itu adalah teknologi cloud atau teknologi internet yang bisa diakses dari mana saja. Nah, teknologi cloud ini adalah salah satu teknologi pendukung atau enabler bagi suatu big data itu bisa berjalan dengan baik. Kita bisa melihat, contohnya sekarang kita melakukan kuliah secara digital, kontennya adalah konten kuliahnya, datanya tadi, tetapi delivery-nya adalah karena kita punya internet, yang kita tidak pernah tahu jaringan komunikasi data ini lewat dari mana dan kemana, tetapi yang kita tahu, kita connectin dan kita connected, dan kemudian kita bisa mengakses satu sama lain. Di sisi yang lain, nanti data yang terkumpul itu akan kita lakukan proses analitik yang nanti digunakan untuk pengambilan keputusan atau melihat suatu opsi-opsi di masa depan yang itu mendukung kepentingan-kepentingan kita. Nah, kemudian menjadi pertanyaan berikutnya atau step berikutnya adalah apa sebenarnya big data? Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan apa definisi big data. Nah, big data, kalau kita ambil sebagai salah satu definisi yang umum, dari Microsoft menyatakan, yang dikutip dari Microsoft yang bersumber dari Gartner, salah satu lembaga riset besar di dunia, big data disebut sebagai kumpulan data yang memiliki volume yang sangat banyak, kemudian memiliki variasi yang juga cukup banyak, dan juga memiliki kemunculan datanya itu sangat cepat, yang karena itu semua itu menyebabkan informasi itu terkumpul dengan sangat banyak dan sangat cepat yang mengubah informasi itu tidak sekedar hanya data dan informasi, tapi berubah menjadi digital asset, sehingga dari digital asset yang kita punya itu nanti kita bisa menghasilkan suatu atau melakukan suatu processing informasi yang menciptakan insight, ya. Kita bisa melihat apa yang sebenarnya ada dalam data, kita kemudian menggunakannya untuk kepentingan pengambilan keputusan, dan juga kita melakukan otomatisasi proses bisnis. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui, definisi big data itu sendiri terus berkembang mengikuti zamannya. Awal-awal kita menyebut big data, ya hanya kumpulan data besar. Tapi sekarang sudah orang melihat big data bukan hanya kumpulan data besar, tapi juga data yang tidak hanya besar, tapi juga bisa punya kemampuan
tiga hal ini, jadi mengenhance insight atau menciptakan pengetahuan-pengetahuan dan value-value yang lebih banyak, mendukung kita dalam pengambilan keputusan, dan juga mengotomatisasi proses bisnis yang berjalan dalam suatu organisasi. Nah, kalau kita lihat, big data memiliki beberapa karakteristik yang sangat esensial. Ya. Data itu bisa berupa, pertama, kumpulan data yang kalau dijumlahkan itu jadi besar. Datanya kecil-kecil, tetapi karena berkumpul dalam satu tempat yang satu, kemudian dijumlahkan menjadi sangat besar. Contohnya seperti apa? Data kita di Facebook, data kita di Twitter, yang setiap hari kita kirimkan push, bentuknya cuma satu baris kalimat, atau satu image, tapi ketika dia dikumpulkan dalam satu tempat yang sama, atau dalam satu sistem database yang sama, maka dia menjadi sangat besar. Nah, ketika sangat besar, maka data itu untuk diolah atau diagregasi menjadi tidak mudah. Tidak mudah dalam artian dilakukan oleh tools yang biasa kita gunakan untuk melakukan agregasi. Kita butuh tools bantu. Maka tools bantu inilah yang menyebabkan kita memiliki teknologi big data untuk mengolahnya dalam satu waktu dan bersamaan dengan jumlah yang sangat besar. Berikutnya adalah kumpulan data yang ukurannya juga besar. Dalam artian datanya sedikit, tapi satu datanya itu berukuran besar. Contoh satu file yang berisi 10 giga atau 1 tera atau bahkan 10 tera. Itu bisa terjadi juga sehingga menyebabkan kita harus mengolahnya dengan cara yang lain. Kemudian data yang memiliki tipe, jenis, dan variasi yang berbeda-beda. Nah, ini juga merupakan karakteristik dari big data. Kemudian data yang dihasilkan secara real time atau batch ya, seperti data dari sensor, data dari image di CCTV, kemudian video surveillance dan seterusnya. Dan tidak menutup kemungkinan big data itu juga memiliki karakteristik adalah data yang memiliki sifat-sifat tertentu. Dalam hal ini sifat tertentu itu adalah rahasia, classified, orang tidak mudah untuk mengaksesnya dan seterusnya. Nah, ketika data ini dikumpulkan semuanya, meskipun pada saat ini kita anggap sebagai data yang tidak terlalu bermakna atau penting, tapi di masa depan data itu akan bernilai di masa depan. Nah, ini akan menjadikan kita memiliki semacam storage data atau kumpulan data, koleksi data masa lalu yang sebenarnya ketika digunakan untuk masa depan itu sangat penting sekali atau bernilai lebih. Dan kemudian yang menjadi penting adalah big data itu adalah ketika dikumpulkan pada tahap awal tidak berhubungan satu sama lain, pada titik tertentu ketika nanti kita analisis kita jadi tahu bahwa itu ternyata saling bertautan satu sama lain. Dan karena bertautan satu sama lain, maka data itu memiliki kemampuan untuk menjelaskan satu sama lain dan mendukung satu sama lain. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian big data ini menjadi sangat powerful. Nah, ketika data itu memiliki semua karakter ini dalam satu waktu dan dalam pertumbuhannya, maka data itu akan sangat powerful. Nah, yang pada sisi yang lain, big data itu diilhami atau dimaknai sebagai sebuah senjata. Nah, senjata itu maksudnya adalah ketika data itu sudah bisa bertautan satu sama lain, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, ini adalah karakteristik dari big data. Berikutnya adalah kalau sebagai sebuah exercise, kalau teman-teman bisa mencoba, kita bisa melakukan seperti ini untuk mengecek apakah kita memaknai big data itu mudah atau tidak. Yang pertama coba buka Google Search ya, silahkan buka Google Search, ketikkan nama Anda lengkap, dan kemudian kira-kira apa yang muncul. Nah, jika yang muncul seperti ini, maka sebenarnya kita sebagai entitas orang itu terrepresentasi sebagai suatu kumpulan big data. Ya, saya terkumpul sebagai kumpulan dari teks ya, link-link yang ada keyword saya, kemudian saya juga punya kumpulan data-data video, saya punya kumpulan image, dan saya juga kumpulan news. Nah, ketika ini saya combine menjadi satu, maka ini mendeskripsikan sisi big data yang saya punyai. Nah, kalau itu terjadi dengan teman-teman, maka itulah big data pada penjelasan karakteristik big data yang sangat simple. Nah, apa bedanya big data dengan traditional data, katakanlah gitu, atau conventional data? Nah, yang membedakan adalah pertama dari sumbernya. Kalau zaman dulu, traditional data, maka kumpulan data itu
terdiri dari atau bersumber dari informasi-informasi yang sifatnya itu statis. Ya, misalnya contoh adalah kontak dan alamat detail dari customer misalnya. Kemudian profil orang di sistem informasi kependudukan misalnya. Atau mungkin rekening-rekening bank kita. Hubungan kita di sosial media dan juga histori-histori kita. Tetapi sekarang big data itu bersumber dari berbagai macam jenis sumber data. Contohnya call center log, ya. Kalau kita komplain terhadap suatu layanan, maka rekamannya itu menjadi sebuah call center log yang itu juga merupakan big data. Unstructured document, ya, dokumen-dokumen yang tidak terstruktur. Nah, contohnya tadi di Facebook kita suka kirim sesuatu, kemudian di Twitter dan seterusnya. Kemudian email, teks dan sentimen kita. Sosial media, kemudian juga histori-histori kita terhadap melakukan transaksi-transaksi yang transaksi keuangan dan seterusnya. Nah, tipenya bisa macam-macam. Jadi yang pertama bentuknya adalah arsip, ya. Dokumen-dokumen yang kita scan, misalnya gitu, ijazah dan seterusnya, rekam medis, email-email kita. Nah, ketika itu dikumpulkan, dia menjadi satu kelompok tipe archive dari big data. Data-data kita di media, image, audio, video tadi di internet, ya, di Google, gitu ya. Kemudian data-data kita di social networking, setiap hari, setiap menit, setiap detik, kita kemudian selalu memberikan report tentang posisi kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rasakan, maka itu semua menjadi kumpulan dari social networking. Kemudian sensor data, kita juga memakai misalnya jam tangan yang punya kemampuan untuk mendeteksi kesehatan, data kesehatan, denyut nadi, suhu badan, dan seterusnya. Nah, sehingga memunculkan medical device dan wearable device, maka data yang dikumpulkan ini menjadi data sensor. Dan terakhir adalah log data, semua catatan-catatan aktivitas kita di lingkungan teknologi, dalam hal ini ketika kita mengakses apa, kapan, apa yang kita akses itu akan terekam semuanya. Nah, sumber data ini juga bisa didapatkan dari sumber-sumber yang lain, ya, apalagi kalau kita di dunia penelitian. Kita bisa menggunakan data primer yang bersumber data dataset yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Di Indonesia kita punya data GoID. Di dunia penelitian kita punya Kaggle dataset. Google juga mengeluarkan Google dataset, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah kumpulan-kumpulan data besar yang bisa kita gunakan untuk kepentingan kita nanti mengolah dalam proses big data. Kemudian kita juga punya data sekunder. Data sumber sekundernya data pendukung yang bisa berhubungan langsung dengan data primer kita. Dari ekspor, dari interview, dan seterusnya. Dan juga data pendukung yang tidak berhubungan langsung. Nah, ini adalah contoh-contoh begitu banyak sumber data-data yang ada di sekitar kita yang kemudian menciptakan kita punya kemampuan dalam punya kemampuan terhadap terkumpulnya data yang sangat besar. Nah, hal ini yang menyebabkan kemudian big data memiliki semacam mazhab dalam melihat sebuah data. Mazhabnya ada dua, yaitu adalah yang disebut sebagai structured data, dan yang kedua adalah unstructured data. Nah, dibedakan menjadi karakteristik, kemudian jenisnya, apa yang membuat data tersebut, kemudian aplikasi apa sebenarnya yang tipikal menggunakan itu, dan sampelnya seperti apa. Nah, karakteristik dari structured data adalah biasanya dia merupakan predefined data model, yaitu data itu sudah memiliki data model yang sudah diidentifikasi di awal. Nah, sementara unstructured tidak diprediksi atau tidak disiapkan sejak awal. Jadi apapun itu muncul. Kemudian bentuknya biasanya text only, tapi kalau di sini ya macam-macam, bisa jadi text, image, sound, video, dan format-format yang lain. Kalau structured data, dia mudah untuk dicari karena terstruktur. Kalau di sini akan sulit sekali untuk dicari. Nah, structured data ini biasanya berasal dari database yang sifatnya relasional atau punya relasi terstruktur, relational database management system, data warehouse, dan seterusnya. Tapi kalau unstructured data, dia bisa dari aplikasi mobile kita, sampai nanti ke data lakes atau kumpulan data-data yang tidak terstruktur. Nah, biasanya di-generate oleh human atau mesin, sama, human dan mesin. Nah, contohnya typical aplikasinya bisa bermacam-macam, ya. Airline reservation system, inventory control, customer relationship management system, ERP,
dan seterusnya. Sementara di sisi yang lain, unstructured data itu bisa berasal dari software-software aplikasi langsung yang menghasilkan sebuah data. Nah, ini contoh bagaimana bentuk data itu berubah. Tetapi dalam konteks ini saya ingin menjelaskan bahwa big data itu nanti memanage semua dari structured data sampai unstructured data dengan caranya sendiri. Nah, mari sekarang kita masuk pada topik bahasan kedua, yaitu mengenai big data teknologi. Nah, setelah kita memahami bagaimana big data itu definisinya dan karakternya dan sumbernya, nah bagaimana data itu diolah dalam big data teknologi. Nah, dalam big data teknologi, maka kita mengenal yang namanya big data arsitektur. Nah, big data arsitektur itu adalah suatu landscape teknologi yang terdiri dari sekian banyak komponen teknologi yang memungkinkan kita memproses dari pengumpulan data sampai kita melakukan analisis atau pemanfaatan data dari big data yang terkumpul tadi. Minimal ada beberapa stage atau komponen utama. Komponen yang pertama itu adalah sumber datanya atau data source. Data source terdiri dari 3, yaitu big data, traditional enterprise data, dan juga cloud. Nah, big data itu terdiri dari sensor data, mesin data, social data, clickstream data, internet data, image dan video, dan juga enterprise content yang sifatnya unstructured. Nah, traditional enterprise data itu menggunakan enterprise application seperti sistem informasi manajemen yang ada di dalam perusahaan. Kalau kita di UGM atau di kampus, kita pakai Seamaster dan seterusnya, itu enterprise application. Nah, kalau cloud application itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang running di cloud, misalnya aplikasi mobile dan seterusnya. Nah, setiap sumber data tadi itu akan diterima oleh komponen yang namanya komponen pemroses, yang bisa terdiri dari beberapa jenis. Ada yang menggunakan scoop. Scoop ini adalah teknologi untuk mengambil data secara real time, terus-menerus, tanpa diperintah. Nah, jadi kita hanya definisikan role-nya di awal, nah kemudian sistem akan otomatis mengambilnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan ETL. Ini adalah teknik dalam data mining untuk mengambil data sesuai kebutuhan kita dan mentransformasikan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan yang mendukung analisis data. Kemudian kita juga bisa menggunakan CDC atau Cloud Data Connector, suatu pipeline teknologi untuk mengambil data dari mobile application. Nah, semua nanti data ini akan disimpan dulu dalam data warehouse. Ini adalah teknologi penyimpan data sangat besar. Bukan hanya database, tapi data warehouse. Bayangkan seperti kita punya gudang yang sangat-sangat besar, yang menyimpan semua komoditas. Nah, kemudian kita nanti juga di sini ada menggunakan beberapa teknologi data warehouse ya, contohnya di sini. Kemudian nanti ada yang namanya big data engine. Ini adalah komponen yang sifatnya kayak puzzle yang kalau ditata itu atau disambung menyambung, dia menjadi satu proses kesatuan yang utuh untuk menghasilkan atau memproses data dalam proses yang sangat cepat dan dengan volume yang sangat banyak. Nah, biasanya kita mengenal nanti istilah atau nama teknologi namanya Hadoop ya. Kemudian Hadoop itu adalah nama aplikasi ya, ada namanya Hadoop Distributed File System yang dia memproses data dalam jumlah yang sangat besar dan dari sumber yang banyak dalam satu waktu. Nah, kemudian didukung dengan beberapa teknologi tambahan untuk kemudian melakukan analisis dan akhirnya nanti akan menghasilkan suatu komponen terakhir, yaitu yang namanya analytics, big data analytic komponen, yaitu kita bisa menghasilkan analisis real-time decision management, notifikasi atau alert, dashboard, ya, reporting, bisa melakukan data discovery seperti searching dan seterusnya. Dan kemudian bisa melakukan yang paling penting, predictive analytics, memprediksi masa depan, melakukan statistik analisis, dan juga membangun business intelligence dari big data arsitektur. Nah, pada poin ini saya ingin menyampaikan bahwa big data arsitektur ini sangat besar, sehingga big data itu bukan seperti teknologi instan, yang kita tinggal next finish, tetapi ini seperti puzzling. Kita mengkombinasikan berbagai macam teknologi menjadi satu kesatuan yang nanti bisa bekerja untuk kepentingan big data tadi. Nah, tentu saja tidak mudah bagi teman-teman computer science untuk mempelajari ini, tetapi
sangat banyak sekali resource yang bisa kita gunakan untuk mempelajari ini secara mandiri jika kita ingin. Nah, secara umum big data arsitektur tadi sebenarnya flow-nya simple ya. Jadi yang pertama ada namanya data collecting yang kemudian nanti akan dilakukan ingestion ya, berbasis block dan event ya. Jadi block itu berarti seperti batch ya, dikumpulkan dalam satu rentang waktu tertentu kemudian diambil, atau in event. Event itu dibuat momen-momennya. Nah, data itu akan di-trigger untuk diambil dari konsep block dan event tadi. Kemudian nanti masuk ke dalam data source ya, kemudian diproses melalui proses preparation dan analitik, kemudian visualization, discovery baru bisa dinikmati oleh orang. Jadi kalau kita sekarang menikmati beberapa dashboard data yang interaktif yang bagus, sebenarnya itu hasil proses panjang dari flow ini. Yang kemudian kita tinggal searching, kita tinggal klik-klik, kita bisa mendapatkan data dan seterusnya. Bahkan beberapa kita mendapatkan rekomendasi. Nah, ini adalah beberapa nama teknologi yang ada di dunia big data ya. Jadi dari source itu ada menggunakan Clickstream, web social, geolocation, kemudian di sini ada Hadoop ya, ada Hortonworks, kemudian ada juga Hadoop file system, kemudian ada Yarn dan sebagainya. Ini adalah nama-nama aplikasi. Kalau pengen mempelajarinya silahkan di search di internet, nanti akan masing-masing ini memiliki jenis teknologinya masing-masing. Kemudian teknologi di dunia database itu ada Teradata, ada SQL, Oracle, SAP HANA, Vertica, dan kemudian nanti ada beberapa juga yang aplikasi yang menjalankan proses analitik ya dari SAP, Excel, Tableau, kemudian juga Google Data Studio dan lainnya. Cukup banyak. Nah, ini adalah proses inti dari big data. Ya, jadi proses inti dari big data adalah sebenarnya terdiri dari beberapa jenis ya. Yang pertama adalah kita mengkoleksi data sumber dari berbagai jenis, ya. Kemudian kita masukkan dalam big data platform capabilities. Ini adalah suatu proses di mana big data itu berjalan dari tadi ingestion, pengumpulan data, kemudian kita masukkan dalam archive zone, dalam hal ini adalah database atau data warehouse. Kemudian kita melakukan real-time analitik yang nanti digunakan untuk kepentingan ini. Kita mendukung beberapa analitik ya, dari exploration discovery, yang ini lebih fokus kepada untuk mengetahui apa yang terjadi, apa yang kita punya saat ini. Gitu. Kemudian kita juga menggunakan analitik deskriptif untuk mengetahui apa yang terjadi pada saat ini. Kemudian ada juga nanti analitik prediktif untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Preskriptif ini adalah best outcome apa yang kita dapatkan, dan yang terakhir adalah kognitif. Kita bisa mempelajari situasi yang berubah-ubah secara lebih dinamis. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk berbagai macam jenis aplikasi. Jadi teknologi big data secara teknologi bisa dipakai di banyak industri, banyak area, dari kesehatan sampai oil and gas, dari masyarakat sampai di perguruan tinggi, saya pikir. Nah, contohnya adalah seperti ini, ya. Kita mengenal teknologi artificial intelligence, machine learning, deep learning, yang sekarang sangat besar sekali, digunakan orang untuk berbagai macam kebutuhan, yang sebenarnya basically adalah dimulai dari big data. Ya. Ini contoh, jadi aplikasinya, misalnya di healthcare, kita melakukan deteksi tumor, ya, kita otomatis membutuhkan big data di belakangnya. Untuk agricultural robotik juga sama, kemudian oil and gas energy analytics ya, speech interface, document classification, dan juga sequence analysis ya. Nah, yang lebih penting sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah big data itu juga bisa digunakan untuk merewind sistem atau memperbaiki sistem sosial di masyarakat ketika kita bisa melakukan ini. Contoh ya, kita menggunakan utilizing big data, itu kita bisa membuat modeling social system. Jadi untuk melihat bagaimana behavior orang saat ini, apa yang dipikirkan orang, kemudian kalau itu dirasa tidak baik atau tidak benar, maka kemudian bisa melakukan designing social system dan mengevaluasinya. Harapannya nanti bisa macam-macam, meningkatkan income, menggunakan edukasi sistem edukasi pendidikan yang baik, mereduce congestion di transportation, ya, menciptakan keamanan lebih baik, kemudian mengadjust supply and demand, dan juga menghilangkan adanya damage dan harm ketika terjadi disaster. Ya. Di part ketiga nanti akan saya jelaskan beberapa riset saya atau
yang saya kembangkan teknologi big data untuk kepentingan merewind sistem. Nah, ini adalah contoh pertama bagaimana kita membangun social credit score untuk menciptakan masyarakat yang baik begitu. Kenapa bisa semacam itu? Karena sebuah data itu bisa dilihat dalam konteks 360 derajat, degree of view of data. Kemudian bisa digunakan untuk search and analytic engine. Nanti kita bisa membuat social credit scoring system dan cognitive advanced AI service. Bayangannya seperti ini. Nanti pada titik tertentu, teman-teman yang sedang kuliah, misalnya jadi mahasiswa, itu dinilai tidak hanya berbasis pada assessment pada UTS atau UAS, tapi dilihat juga skornya pada sosial media. Teman-teman kalau mau submit tugas, sudah tidak perlu lagi harus submit di ELISA atau di ELOG, tapi cukup di sosial media, dosennya di-mention, otomatis nanti ada skornya, dan seterusnya. Jadi lebih interaktif dan lebih leluasa. Nah, ini contoh penerapan teknologi big data, teknologinya ada di bawah ya, menggunakan data analytic platform, kita kumpulkan data sumbernya, kita pakai ETL, kita gunakan artificial intelligence engine, munculnya visualisasi. Harapannya kita bisa membuat sebuah social credit scoring system yang baik untuk tadi menunjang agar orang tertrigger untuk berbuat baik terus. Nah, harapannya untuk apa? Ya, harapannya untuk agar kita biar cepat dalam mengambil keputusan, mengurangi cost ya, kemudian mengotomatisasi proses dan menciptakan society yang lebih baik. Nah, itu yang nanti akan menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah social credit system itu bisa mengubah situasi komunitas atau sosial masyarakat. Kemudian kita bisa melihat ini salah satu proyek saya atau riset saya di bidang artificial intelligence untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dengan melalui model assessment jawaban IC tapi based on sistem yang otomatis ya. Kalau teman-teman sempat lihat silahkan lihat di ukara.ai. Nah, contohnya apa? Ya, kita bisa melihat mengakses outcome based assessment. Jadi teman-teman ketika melakukan suatu perkuliahan, kemudian dinilai nilai soalnya, setiap soal itu punya course outcome atau learning outcome-nya. Nah, ini kemudian nanti akan dihitung berapa sebenarnya capaiannya based on dari jawaban rekan-rekan. Kemudian kita bisa melakukan automatic essay scoring. Ketika kalian teman-teman itu menjawab soal essay dengan panjang, maka dosen tidak perlu harus membacanya, tapi mesin akan membacanya, tahu maksud yang kalian jawab, kemudian akan muncul skor dan seterusnya. Nah, kemudian juga bisa melakukan gamification dalam learning management system, nah, kayak gitu. Nah, ini bisa juga digunakan untuk penelitian. Jadi kita bisa mengkombinasikan data-data dari berbagai macam sumber di universitas, kemudian kita bisa membuat data mart yang terdiri dari riset cluster, riset mapping, profiling, checklist, search, explore, sehingga nanti kita punya dashboard dan reporting tentang riset yang terjadi di Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian bisa membuat search engine kita sendiri. Nah, contohnya semacam itu. Nah, kemudian kita bisa juga membangun suatu pendekatan untuk berkontribusi pada natural disaster. Nah, contohnya adalah kita membangun yang namanya Internet of Things sensor yang kemudian itu digunakan untuk merekam pergerakan tanah di suatu lokasi ketika akan terjadi sensor. Nah, ini contohnya, ini dikerjakan sejak tahun 2016, kita membangun sensor yang diterbangkan melalui balon udara, di dalamnya ada sensor yang tugasnya itu untuk menangkap data-data pergerakan tanah. Kemudian ada juga sensor di bawah tanah yang ditanam di tanah untuk melihat pergerakannya. Nah, kemudian sensor itu dikirimkan melalui teknologi cloud atau internet, kemudian ditangkap oleh datanya tiap hari, tiap menit, tiap detik, kemudian diolah datanya, kita punya dashboard semacam ini, data analitik semacam ini. Nah, sehingga ketika kita mendapati gejala, misalnya ada anomali pergerakan data yang muncul, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini sedang terjadi suatu bencana, misalnya semacam itu. Nah, ini contoh ya, memudahkan kita untuk melihat bagaimana sebuah big data itu bekerja. Nah, ini terbaru adalah saya membuat suatu big data analitik untuk membantu mitigasi bencana wabah COVID di Indonesia. Teman-teman bisa lihat di covid19.kamapok.id. Nah, ini adalah kita mencoba untuk melakukan pendekatan big data agar kita bisa membantu pemerintah dalam mitigasi bencana, terutama di di COVID ya. Kemudian kita bisa
mencoba untuk menangkap ya establishing update data visualization dari pemerintah dan dari sumber-sumber lain menjadi satu single dashboard sehingga pemerintah atau siapapun yang punya kepentingan mudah untuk mengambil keputusan. Tetapi datanya kita verifikasi dan kemudian dikualifikasi dengan lebih baik atau istilahnya dikurasi agar data yang keluar itu sudah verified. Kemudian divisualkan agar memiliki social communication ya. Dan harapannya nanti kemudian kita punya impact bagaimana menciptakan masyarakat dan komunitas yang lebih kuat. Nah, bentuknya adalah dashboard dan visualization portal dan juga mobile apps. Nah, ini cara kerja kita. Bagaimana big data itu diorkestrasi untuk mendukung tadi. Kita ambil data dari personal data dari mobile apps, kita rekam setiap ada press release dari pemerintah, kemudian kita ambil global data dari internet, media-media portal kita ambil, sosial media kita ambil, kemudian kita ekstrak semuanya, kita kumpulkan, dan nanti munculnya adalah visualisasi-visualisasi yang digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Nah, ini terbuka untuk siapapun ya, untuk volunteer, visual communication, industri, dan scientist. Teman-teman bisa join di sini, silahkan lihat ya nanti. Nah, saya bisa tunjukkan sekilas tentang apa websitenya tersebut ya. Ya, jadi ini adalah saya ingin menunjukkan bagaimana bagaimana bekerjanya, begitu ya. Nah ini adalah homepage kita yang digunakan untuk menampilkan analisis-analisis atau kumpulan data besar tentang COVID-19 ya. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman nanti lihat di analisis, kita punya 360 derajat analisis data, bisa diklik di dashboard analitik. Nah, nanti kita akan punya nih berbagai macam data analitik dari kumpulan data besar itu dengan berbagai macam sudut pandang yang bisa digunakan untuk kepentingan mitigasi bencana tadi atau suatu mitigasi endemi tertentu. Nah, contoh ini kita punya model interpolasi dan eksponensial. Ini adalah data analitik yang dihasilkan dari pergerakan case day to day yang kemudian bisa menunjukkan ini nanti ke depan akan kasus COVID-19 di Indonesia itu akan terus berkembang seberapa jauh gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, ya, ini agak lama karena biasa kita melakukan processing data yang sangat besar sehingga untuk ditampilkan ini cukup berat. Nah, begitu. Nah, ini contoh, ini tiap hari kita update datanya dan kemudian kita bisa membuat proyeksi atau semacam prediksi bahwa case-nya ini kalau menggunakan konsep interpolasi linear maka ya perkembangannya cukup landai sebenarnya. Tetapi ketika kita menggunakan asumsi yang lebih berat, menggunakan eksponensial, ketika terjadi situasi yang tidak tentu, maka ya kita bisa sangat melihat bahwa grafiknya potensi ke depan akan sangat tinggi sekali. Kita bisa juga memperlihatkan peta sebaran sebenarnya ya. Jadi peta sebaran itu nanti berbasis map begitu, sehingga kita bisa tahu daerah-daerah mana yang saat ini sudah terkena oleh COVID-19 begitu ya. Oke. Ya. Ya, ini adalah petanya. Sekali lagi agak berat karena memang prosesnya cukup besar. Dan kita bisa lihat di setiap provinsi kita sudah termonitor, kemudian kita bisa lihat ini datanya dinamis, setiap hari akan semakin berkembang mengikuti pergerakan atau pertumbuhan case di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah contoh bagaimana suatu pendekatan big data dipakai untuk kepentingan mitigasi bencana. Oke.
Baik. Nah, di balik apa namanya big data analitik tampilan yang bagus tadi, sebenarnya di di belakangnya cukup banyak apa ya yang harus dikembangkan. Nah, yang harus dikembangkan ini adalah misalnya teknologi pendukungnya yang memungkinkan kita untuk me, apa, bisa memiliki kemampuan untuk melakukan analitik yang tadi sempat saya sampaikan ya. Jadi uh, nah, kita mulainya dari lab kita, di lab sistem komputer dan jaringan. Teman-teman bisa lihat ini beberapa foto infrastruktur yang kita buat. Jadi kita bisa sampaikan bahwa untuk membangun suatu big data teknologi ini juga sebenarnya tidak mudah, tetapi sangat mungkin bagi kita. Kita yang ada di UGM pun sangat mungkin untuk membangun itu. Jadi apalagi dengan rekan-rekan yang multidisiplin nanti saling bekerja sama antar prodi itu pasti akan sangat memungkinkan kita menghasilkan suatu pendekatan yang lebih apa bahasa saya lebih dahsyat daripada yang sudah saya kerjakan. Oke. Nah, untuk itu saya pikir untuk materi kita mengenai big data, semoga yang singkat ini bisa memberikan penjelasan dan juga bisa memberikan gambaran bagaimana big data itu bekerja. Saya juga punya channel YouTube, silahkan cari nama saya, Mardhani Ria Setiawan. Saya punya beberapa materi yang sudah saya sampaikan, baik itu tentang big data maupun cloud teknologi yang nanti bisa dipelajari masing-masing. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Semoga yang saya sampaikan ini berguna, bermanfaat, dan bisa diambil sebagai pelajaran bagi kita semua. Saya berharap dengan sedikit materi ini bisa menjadi stimulus dan membuat teman-teman berpikir lebih kreatif dan inovatif untuk menghasilkan pendekatan big data di masing-masing bidang yang lebih impactful bagi teman-teman dan juga komunitas dan masyarakat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungin saya di email mardani@ugm.ac.id atau kunjungi website saya di skj.mipa.ugm.ac.id dan cloud.wiki.ugm.ac.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.